Silakan duduk saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan ya. Nah, hari ini saya ingin kita semua belajar tentang bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Apa sih goal dari kekristenan kita? Bukan waktu kita sakit disembuhkan. Bukan waktu kita miskin lalu jadi kaya. Goal dari seorang Kristen ketika engkau menemukan jalan Tuhan yang tepat di hidupmu. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka disitulah mujizat itu akan Tuhan nyatakan. Tapi kalau kita mencari mujizat terlebih dahulu, maka kemungkinan kita tidak akan menemukan jalan Tuhan. Tapi waktu kita mencari jalan Tuhan, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita. Mari kita buka bersama Keluaran 33, kita akan baca kisah dari Musa ketika meminta penyertaan Tuhan. Ya. Keluaran 33 mulai ayat yang pertama kita baca. Saya baca ayat yang ke-1 saudara ya. Kita bergantian. Keluaran 33 ayat yang pertama berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin, keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. 2. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. 4. Ya, saudara, ketika Tuhan berbicara kepada Musa, Tuhan bilang engkau harus keluar bawa bangsa ini, tapi aku tidak berjalan bersama dengan engkau. Tapi tenang Musa, aku gak berjalan bersama engkau, tapi ada malaikatku yang akan aku suruh untuk mengawal engkau dalam setiap perjalananmu. Ya. Lalu aku juga akan memberikan, menyertai engkau dengan tanda-tanda ajaib, dengan mujizat. Kenapa? Engkau akan mengalahkan musuh-musuh orang-orang kuat yang akan menghalangi engkau. Tenang aja, saudara, saya mau tanya, kalau dalam hidup ini lalu Tuhan bilang begitu, berjalanlah, malaikatku menyertai, usahamu akan diberkati, semua yang kita seneng gak? Ya, senang banget ya. Wah, dikasih malaikat menyertai. Semua musuh-musuh kita dikalahkan oleh malaikat itu. Kuasa, penyertaan, otoritas Allah menyertai kita. Wow, bukankah itu cukup? Ya, kenapa Tuhan bilang? Karena kalau aku berjalan bersama dengan engkau, nanti aku takut akan membinasakan engkau, karena engkau ini tegar tengkuk, keras kepala bangsa ini. Lalu ketika mereka mendengar ancaman itu, ya orang Israel mendengar Tuhan berkata seperti itu, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Ayat yang kelima, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk, jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang aku akan lakukan kepadamu. Tuhan bilang gini, ya, oke, aku akan pertimbangkan, ya. Karena aku takut kalau aku berjalan dengan engkau sebentar aja, pasti aku akan membinasakan engkau. Kenapa? Engkau itu keras kepala, tegar tengkuk. Lalu mereka merendahkan diri, mereka menanggalkan perhiasan. Perhiasan itu berbicara tentang kebanggaan kita di hidup ini. Mengikut Tuhan, kita nggak bisa membawa apa yang kita banggakan. Ada orang-orang yang membanggakan hartanya, ada orang-orang yang membanggakan kepinterannya, ada orang-orang yang membanggakan karunianya. Saudara, percayalah, semua itu nggak ada artinya tanpa penyertaan Tuhan. Amin. Kepintaran kita, harta kita, semua yang kita miliki, kebanggaan kita tidak akan pernah ada artinya. Makanya Tuhan bilang, tanggalkan, semua perhiasan tanggalkan. Lalu aku akan berpikir apa yang akan harus aku lakukan bersama dengan engkau, ya. Coba saudara baca ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6.
Demikianlah apa? Orang Israel tidak memakai perhiasan lagi sejak di gunung Horeb. Ayat 7, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa pergi keluar ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. 9, saudara baca. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. 11. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukanku kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. 13. Saudara, Musa berkata begini, Tuhan engkau telah berfirman kepadaku bahwa engkau itu memberikan perkenananmu kepadaku dan engkau menyertai aku, ya. Tetapi Musa berkata, aku nggak tahu, ya, jalan apa di depanku dan bagaimana aku akan melaluinya, saudara. Mengikuti jalan Tuhan itu tidak enak, sangat-sangat nggak enak buat daging kita dan memang selalu bertentangan dengan keinginan kita. Tapi kalau itu jalan Tuhan, itu yang terbaik. Saudara, ya, saya tadi itu saya datang bersama-sama dengan Bapak Billy dan juga temannya. Ini satu perjumpaan yang tidak kita rencanakan. Jadi beberapa waktu yang lalu Pak Billy ini kan dia dari Jakarta, lalu dia pergi ke Bojonegoro, saudara. Ya, sampai di sana, ya, dia ini sebagai dia seorang penyanyi rohani tadinya di Jakarta, ya. Kemarin baru bikin album dengan Pinkan Mambo, ya. Lalu dia pergi ke temannya di Bojonegoro. Sampai di sana, saudara, mereka tadinya cuma bikin persekutuan biasa, ya Pak, di rumah. Jadi dia sama temannya bikin PD biasa di rumah selama dia ada di sana. Tiba-tiba, saudara, Tuhan itu menambah-nambahkan jumlah mereka. Satu orang, satu keluarga datang, 2 keluarga, ngajak yang lain, 3 keluarga, 4. Sekarang sudah berjumlah berapa, Pak? 50 orang. Dan dia melihat bagaimana Tuhan itu melakukan sesuatu yang luar biasa hari-hari ini. Lalu dia tuh bingung, saudara, ini mau diapain? Karena dia merasa dia bukan gembala. Tapi kenapa Tuhan kasih seperti itu? Dia nggak bisa pulang-pulang ke Jakarta. Karena setiap kali mau pulang ada jiwa baru. Tiap kali mau pulang ada jiwa baru. Lalu tiba-tiba dia masuk di IG saya. Dia bilang, Bu, ada nomor HP nggak? Saya kasih dia nomor HP, saudara. Ya, ternyata dia melihat channel YouTube saya, mendengarkan khotbah-khotbah saya. Lalu saya juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi katanya Tuhan yang menyuruh dia untuk menghubungi saya. Mau diapain yang 50 orang ini? Saya juga bingung kenapa Tuhan tidak bicara kepada saya. Lalu beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama seorang teman saya pendeta di Jakarta. Dia bilang, ya udah Bu, kapan kita berangkat ke sana, kita lihat itu jiwa-jiwa loh. 50 orang itu jiwa loh yang Tuhan kirim. Mereka yang tadinya tidak mengenal kebenaran. Hari-hari ini tuh penuaian sedang terjadi. Dan gereja harus tanggap, saudara, ya. Seringkali kita akan dibawa ke tempat-tempat yang tidak nyaman. Tetapi ketika kita bisa mengenal hati Tuhan, maka kita harus mulai melangkah. Musa bilang, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tuhan tolong tunjukkan saya. Jadi saudara,
Mengikuti jalan Tuhan itu seringkali tidak terselami. Bahkan kita tuh nggak tahu kita nih mau berbuat apa gitu ya. Saya ingat pertama kali saya bertobat dulu, saya harus meninggalkan keluarga, saya diusir dari rumah. Saya nggak tahu mau berjalan kemana. Akhirnya dari kota Poso itu saya ke kota Palu. Di kota Palu saya masuk dalam sebuah pelayanan di satu yayasan. Waktu itu saya rindu belajar Alkitab, saudara. Jadi karena di situ ada satu orang sarjana teologi ya, dia juga pendoa syafaat. Saya bilang sama dia, Kak, kakak kan sarjana teologi nih ya, dan juga sudah pendeta. Bisa nggak saya belajar Alkitab? Saya ini baru terima Yesus, saya pengen belajar. Lalu dia bilang gini, oh ya udah, kalau gitu Deb, nanti kita satu yayasan ini siapa aja yang mau belajar nanti kasih tahu, kita belajar lah, bikin kelas ya. Saya cuma mau ngajar dasar-dasar dari firman Tuhan, oke? Kita udah atur waktu mau mulai minggu depan. Tiba-tiba dia panggil saya. Dia bilang, Deb, kita kan mau mulai berapa hari lagi? Iya, tapi maaf ya, saya mau cerita sesuatu sama kamu. Kenapa? Jadi begini, dia bilang, tadi malam tuh saya tuh mimpi. Mimpi apa? Mimpi kita ini satu anggota pelayanan tim dari yayasan ini, kita jalan di satu sungai. Lalu ada air bening sekali di sungai itu. Lalu kita itu semua katanya kita berkata begini, ayo kita cari sumber air ini dari mana, ya. Lalu dia bilang, saya berdiri di paling depan, Kak Ronald itu paling depan, lalu saya di belakangnya dia, lalu semua anggota yayasan di belakang. Saya percaya air itu kan bicara firman. Sumber air itu berarti sumber firman Tuhan yang kita mau cari, persis sama apa yang lagi kita bikin. Dia bilang kita berjalan melalui hutan, naik gunung, turun gunung, mencari sumber air itu. Ketemu, dapat mata airnya itu bening sekali. Lalu saya menoleh ke belakang, saya kaget, lihat kamu gak ada. Tapi semua ada, cuman kamu yang gak ada. Terus saya bilang begini, loh Tuhan, kan yang pengen belajar itu, yang pengen mengetahui itu kan Debbie. Lah kok kenapa begitu ketemu dia nggak ada? Dia bilang gini sama saya, kamu tahu nggak Tuhan jawab apa sama saya? Kalau untuk Debbie, kamu nggak usah ngajari dia, karena tanganku sendiri yang akan mengajar dia. Saya kaget, saudara, amin-amin aja, iya. Tapi waktu itu saya takut, saudara. Saya bilang, hah? Aduh Kak, please, saya jadi merinding mendengarnya. Iya Deb, dia bilang, maaf saya bukan gak mau ajarin kamu. Tapi Tuhan bilang, Tuhan yang akan mengajar kamu sendiri. Jadi maaf ya, waktu itu saya ketakutan apa yang harus saya lakukan. Tuhan kenapa jadi begini? Saya ini benar-benar orang yang buta sama sekali, yang baru mengenal Tuhan, yang baru masuk, kenapa harus mengalami hal-hal yang kayak begini? Saya gak tahu jalan saya mau kemana, saya gak tahu apa, tiba-tiba tadinya saya pelayanan sebagai singers, kita bikin satu KKR di kota Palu. Lalu ada pendeta datang, saudara, khotbah ya. Setelah KKR itu dia panggil kita semua singers berenam. Dia bilang begini, kalian berenam ya, dengar ada suara Tuhan buat kalian. Setelah acara ini Tuhan akan mencerai-beraikan kalian. Bukan karena kalian berantem, tapi kalian harus menjadi berkat untuk kota-kota yang lain. Wah, kita kaget, saudara. Saya cuma menyerahkan hidup saya, Tuhan tuntun aku dalam jalanmu, karena ketika aku menerima Yesus, hidupku itu adalah bagi Kristus. Saya udah gak peduli yang lain, pokoknya bagi Kristus. Lalu benar setelah kami didoakan itu, minggu depannya salah satu singers itu dapat surat mutasi dari kantor. Dia harus pindah ke Manado. Yang satu lagi dipanggil dari kantornya juga dimutasi. Lalu beberapa itu benar terjadi, saudara, nubuatan itu. Lah tinggal saya ini. Lalu ada satu orang pendeta datang dari Makassar. Dia khotbah di yayasan kami. Lalu dia bilang di Makassar itu ada sekolah Alkitab untuk orang-orang yang tidak mampu. Kalau ada yang pengen belajar ke sana, silahkan mendaftar. Hati saya tergerak, saudara, untuk masuk ke sana. Lalu akhirnya dari teman-teman yayasan itu yang membantu, saya bisa berangkat ke Makassar. Dan benar kami semua tercerai-berai. Dan dari situ saya itu berjalan mengikuti Tuhan itu benar-benar cuma dengan iman. Ya, tapi hari ini saya mau bilang saya tidak pernah menyesal. Karena jalan Tuhan itu selalu yang terbaik buat hidup kita. Amin.
Percayalah saudara, Rasul Paulus berkata, aku ingin yang ku kehendaki ialah berada di dalam Kristus, bukan dengan kebenaranku, tapi dengan kebenaran Kristus. Hati-hati, waktu kita mengikut Tuhan, masih ada kebenaran-kebenaran kita sendiri, yang itu ketika kita hidupi terus akan menghalangi Tuhan menyatakan kehendaknya bagi saudara dan saya. Saudara, kemarin ada seorang bapak telepon saya, Ibu, saya sama istri hubungannya sudah tidak bagus. Istri saya bertahun-tahun tidak melayani saya. Dalam segala hal dia nggak mau layani saya. Jadi saya itu dekat, dia nggak mau. Saya ini, padahal istri saya itu tiap hari baca Alkitab, Bu. Terus, jadi dalam pergumulan saya ini yang istri saya cuek, istri saya nggak mau peduli sama saya berdoa sama Tuhan supaya Tuhan tunjukkan jalannya buat saya. Ketika saya berdoa supaya Tuhan tunjukkan jalannya, Tuhan kirim wanita lain buat saya. Ini orang saudara ya, kalau berada dekat dengan saya baptis ulang, saya rendam agak lama 15 menit. Supaya dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Saya bilang, siapa yang kirim Pak perempuan lain? Tuhan dong. Kan saya lagi berdoa, tunjukkan jalanmu Tuhan. Bagaimana kehidupan rumah tangga saya. Ada perempuan lain datang kepada saya yang nasibnya sama dengan saya, dia dicuekin oleh suaminya. Oh. Ya, jadi begini Ibu. Ya, supaya saya ini bisa berbahagia, ya. Dan saya rasa hari-hari ini kok saya jatuh cinta sama perempuan ini. Karena dia itu lain dengan istri saya. Bapak-bapak jangan tertipu. Ketika engkau ketemu dengan wanita lain, lalu dia lebih baik dari istrimu, maaf ya, dia lebih halus Bu. Wah, lebih memperhatikan, perhatian sama saya. Itu masih bulan promosi. Ya, nanti kalau promosinya habis, dia lebih gila dari istrimu. Jadi jangan coba-coba. Amin bapak-bapak. Coba bapak-bapak amin yang kenceng. Gitu ya, amin. Jangan coba-coba bapak-bapak. Tidak ada kebahagiaan lain di luar jalannya Tuhan. Lalu dia bilang gini, Bu, ya udah kan berarti kan Tuhan yang kirim. Dan saya itu kalau dekat sama dia nyaman. Ya saya kalau dekat sama dia itu beda kalau saya dekat sama istri saya. Ini orang model begini saudara ya. Ya iyalah, ini kan kamu baru kenal masih berbunga-bunga. Beda lah ketemu sama istri yang udah tiap hari dilihat. Lalu saya bilang, Pak nggak bisa, yang ketemukan Bapak sama perempuan itu bukan Tuhan, tapi setan. Terus dia bilang gini, ini ibu pendeta sadis sekali. Memang saya sadis, dalam hal kebenaran. Saya tidak main-main ya Pak, itu setan yang kirim, Bapak harus jauhi. Dia bilang gini, tapi kan Bu di Alkitab Daud boleh punya istri banyak. Salomo istrinya banyak. Ya saya yakin juga Tuhan itu mengerti lah gitu ya. Jadi kalau saya ada istri banyak, ya Tuhan pasti juga memahami keadaan saya. Saya balas dia, Pak, Bapak ini cari kebenaran atau bikin pembenaran? Ya, loh bukan begitu. Saudara ini orang, saya bilang, aduh ya konseling sekarang itu, saya lebih senang konseling orang yang bukan Kristen. Saudara tahu orang yang bukan Kristen kalau konseling? Ibu, saya nonton channel Ibu di YouTube. Ibu, saya pengen tahu jalan kebenaran, Bu. Saya pengen hidup dalam jalan kebenaran. Itu orang bukan Kristen. Kalau orang Kristen, halo Bu, iya saya nonton khotbah Ibu. Bu, saya mau tanya, orang Kristen boleh cerai? Itu orang Kristen. Kalau konseling, oh nggak boleh bercerai. Apapun alasannya, iya. Kok Ahok boleh? Saya bilang, kamu mau jadi seperti Yesus atau mau jadi seperti Ahok? Ya, hati-hati ya saudara. Kita harus berada dalam Kristus, bukan dengan kebenaranku, tapi kebenaran Kristus. Supaya kita bisa mengerti jalannya Tuhan. Tanggalkan semua ego, tanggalkan semua kebenaran, tanggalkan semua hal yang bisa membuat kita ini tersesat dalam jalan hidup ini. Saya bilang, Pak, saya udah gak mau ya, Bapak gak usah konseling sama saya ya. Kalau Bapak datang sama saya, terus Bapak bilang gini, Bu, saya pengen rumah tangga saya dipulihkan. Bagaimana supaya saya dan istri dipulihkan? Saya mau layani.
Tapi kalau Bapak datang kepada saya meminta dukungan saya untuk mengizinkan Bapak menikah lagi dengan perempuan lain, maka Bapak salah orang. Saudara, please ya, saya sudah melihat kehidupan orang Kristen itu terjadi banyak kekacauan. Kenapa? Karena selalu pengen bikin jalan sendiri. Padahal dia bukan kepala BPU Bina Marga, tapi selalu maunya bikin jalan sendiri. Saya layani orang menikah, saudara, udah 20 tahun, 25 tahun terjadi pergolakan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena dari start awal pernikahan tidak ada yang berdoa loh. Apalagi minta tuntunan Tuhan. Itu orang Kristen benar-benar, saudara. Sudah cukup sampai di generasi ini, amin. Kita mau bawa generasi di bawah kita untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bilang ke anak-anakmu kalau mau cari jodoh, berdoa, berpuasa kalau penting, amin. Kalau memang harus berpuasa. Sekarang ini orang itu kepengen ya dapat jalan yang baik tapi nggak mau bayar harga, saudara. Ya, Bapak itu bilang sama saya, Bu, Ibu berdoa buat saya ya, tolong tanya Tuhan. Tolong Ibu tanya sama Tuhan, jalan Tuhan yang terbaik buat hidup saya itu apa? Saya bilang, Bapak pikir saya dukun? Tanya sama dukun aja sana. Ya, lo kan Ibu hamba Tuhan, Ibu yang bisa tanyain, Pak. Tidak ada satupun pendeta hebat yang bisa kasih tahu jalan Tuhan untukmu itu apa, selain Bapak sendiri dengan Tuhan. Kenapa? Karena kekristenan itu bicara tentang hubungan, dan hubungan pribadi kita tidak bisa diwakilkan oleh siapapun juga. Amin. Hanya kita dengan Tuhanlah yang harus membangun hubungan itu supaya kita bisa tahu Tuhan itu jalannya apa. Saudara, Musa berkata begini. Kita kembali ke firman Tuhan. Ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu, Tuhan. Musa nggak mau hanya malaikat yang menyertai dia. Maaf Tuhan, aku bukan butuh malaikatmu, aku bukan butuh mujizat engkau beri kemenangan-kemenangan, tetapi aku butuh pribadimu. Aku mau engkau yang menyertai umatmu. Aku mau tanganmu sendiri, kata Musa. Coba kita baca ayat yang ke-14, 1, 2, 3. Lalu, ia berfirman, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Makanya kita pernah dengar lagu, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari nyanyikan sama-sama. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Lebih lagi saudara bilang,
Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Naikkan pujian ini jadi doa kita. Bila Engkau tak besertaku, ya Tuhan, kami tidak ingin berjalan Tuhan tanpa penyertaan-Mu dalam hidup kami, Yesus. Karena kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Amin. Dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah lebih lagi. Saudara katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Biar musik saja. Mari kita tutup mata sejenak. Kami tidak tahu jalan hidup kami Tuhan. Bahkan untuk melangkah di tahun-tahun yang ke depan, ada banyak yang berkata, tahun-tahun ini terlalu berat bagi kami Tuhan. Tapi kami mau bilang, Tuhan, kami butuh penyertaan-Mu dalam hidup kami. Karena kami tidak punya kekuatan untuk berjalan sendiri dalam hidup ini. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Engkau, Bapa. Pegang tangan kami, Tuhan. Pegang tangan kami. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Bahkan memasuki tahun yang baru, Tuhan, kami butuh penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ada begitu banyak yang akan terjadi di dunia ini. Namun orang yang mengandalkan Tuhan, yang memegang tangan Tuhan, akan melihat ada banyak perkara yang luar biasa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kami. Seperti seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, dia sudah menghabiskan semua hartanya untuk mencari kesembuhan. Ketika dia mendengar tentang Yesus, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti disembuhkan. Kami ingin menjamah Engkau Tuhan.
Kami ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan, berada lebih dekat sehingga kami bisa menjamah Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami terjebak dalam rutinitas kekristenan kami hari-hari ini. Kami tidak ingin terjebak Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mau punya hubungan yang intim bersama dengan Engkau Tuhan. Ya Allah, kami butuh Tuhan lebih lagi. Kami butuh Engkau lebih dari tahun-tahun sebelumnya Bapa. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, kami perlu tuntunan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Mari angkat tangan-Mu. Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.